Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Laqad ballagha ar-risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih wa taraka ummatahu ala bayda'a naqiyya layluha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halik. Kaum muslimin, arsyadani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini di tanggal 27 Rajab 1447 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita limpahan nikmat dan karunia-Nya yang patut untuk kita syukuri. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah anugerahkan kepada kita keistiqomahan di dalam menjalankan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Kita juga meminta agar Allah memberikan kepada kita keistiqomahan di dalam ucapan, perbuatan, amalan. Karena disebutkan dalam sebuah hadis, man asya ala syai'in mata alaih wa bu'itha ala dzalika syai' atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang hidup membiasakan sesuatu, maka dia akan wafat dalam keadaan melakukan kebiasaannya tersebut. In ishta 'ala ta'ah mutta 'ala ta'ah. Kalau engkau hidup membiasakan ketaatan, maka engkau juga wafat dalam keadaan melakukan ketaatan. Wa bu'ista 'ala tilka ta'ah, dan engkau juga akan dibangkitkan dalam keadaan bagaimana engkau wafat. Kalau dalam ketaatan maka demikianlah keadaannya. Kalau sebaliknya wafat dalam keadaan melakukan kemaksiatan, wal iyadzu billah, begitu jugalah dia nanti akan dibangkitkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Kita lanjutkan materi pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Kita masuk kepada bab al-muraqabah, ya, dan ini hadis pertama, hadis yang kedua itu sudah kita pelajari sama-sama. Kita masuk kepada hadis yang ketiga. Disebutkan an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam inni uallimuka kalimat ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahak idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in illan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Wa fi riwayati ghairi Tirmidzi ihfazillaha tajidhu amamak. Ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifka fish shiddah. Wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Ini hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma.
Ya, Pak Doni baca artinya. Kuat ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata. Radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ia berkata. Suatu hari aku dibonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia bersabda, "Hai anak, aku mengajarimu beberapa kata. Jagalah perintah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah perintah Allah, niscaya engkau dapati Allah di hadapanmu. Apabila engkau memohon, memohonlah kepada Allah. Apabila engkau minta pertolongan, mintalah kepada Allah. Ketahuilah, andai umat berhimpun untuk memberimu sesuatu kebaikan, mereka tidak mampu memberimu kecuali kebaikan yang telah ditakdirkan oleh Allah. Dan andai mereka berkumpul memberimu suatu keburukan, mereka tidak mampu memberimu kecuali keburukan yang telah ditakdirkan oleh Allah. Kolam untuk menulis takdir telah diangkat, dan kertas tempat ditulisnya takdir pun telah kering. Hadis riwayat Tirmidzi, derajat ini hasan sahih. Baca dalam riwayat yang lain. Riwayat lain, jagalah perintah Allah, saya engkau dapati Allah di hadapanmu. Dan ingatlah Allah di saat senang, Allah akan mengingatmu di saat sulit. Ketahuilah, apa yang telah ditakdirkan terhindar darimu tidak akan menimpamu, dan apa yang telah ditakdirkan menimpamu, engkau tidak akan terhindar darinya. Ketahuilah, sesungguhnya pertolongan seiring dengan kesabaran, keselamatan seiring dengan penderitaan, dan kemudahan seiring dengan kesulitan. Naam. Jazakallahu khairan. Jadi hadis ini, jemaah sekalian, azani Allah wa iyyakum. Pertama Nabi katakan kepada Ibnu Abbas, "Ya ghulam," wahai anak muda, wahai anak atau pemuda. Atau ghulam ini identik anak, ya, seorang anak ya, karena waktu itu ketika hadis ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas masih sangat muda belia. Ya. Karena masih belasan tahun gitu ya. Dikatakan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Ibnu Abbas baru mulai memasuki usia baligh, yaitu 15 sampai 16 tahun atau lebih muda dari itu. Jadi pada kejadian hadis ini Ibnu Abbas masihlah sangat muda, masih anak kecil begitu ya. Maka dikatakanlah ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, artinya jagalah syariat dan agama Allah, maka Allah akan menjagamu. Bagaimana kita menjaga ihfazillah, menjaga agama dan syariat Allah dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yaitu dengan cara juga mempelajari agama Allah, menjalankan syariat agama ini dengan engkau memperbaiki ibadahmu kepada Allah dan juga memperbaiki muamalahmu kepada manusia, dan engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjagamu. Maka ketika kita menjaga agama Allah ini, menjaga batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh syariat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Ada ayat yang selaras dengan hadis ini disebutkan dalam surah Muhammad ayat 7. Allah katakan, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum." Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian. Apa maksudnya in tansurullah, kalian menolong Allah? Maksudnya di sini adalah menolong agama Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dengan kita mendakwahkan sesuai dengan kemampuan kita. Perkara-perkara yang telah kita ketahui daripada perintah maupun larangan, kita sampaikan kepada orang-orang terdekat kita. Jadi kita membantu dalam menyebarkan agama Islam. Yansurukum, maka Allah Subhanahu wa taala akan
menolong kalian. Ya. Dalam surah Muhammad ayat 7. Dan juga di antara cara bagaimana kita menjaga agama Allah Subhanahu wa taala ini adalah dengan menyampaikan al-haq. Qulil haqqa walau kana murran. Sampaikan yang benar walaupun itu pahit. Iya, Pak. Kita menyampaikan yang syirik, perkara tauhid, mana itu tauhid, mana itu syirik. Ini terasa pahit terdengar oleh telinga orang lain. Ketika disampaikan ini halal, ini haram, ini syirik, ini tauhid, ini perkara sunnah, ini perkara bid'ah, tidak semua orang senang dengan penyampaian ini. Maka disebutkan sampaikan yang benar. Dengan itu kalian telah menjaga hidayah ini. Kalian telah berusaha menjaga keistiqamahan. Dengan kita melakukan itu, Allah akan menjaga agama kita. Allah akan menjaga diri kita. Sebagaimana juga dalam surah Muhammad ayat 17 dikatakan walladzina tadau zadahum hudaw wa atahum taqwahum. Dalam surah Muhammad ayat 17. Dan orang-orang yang mencari hidayah, Allah akan tambahkan kepada mereka petunjuk atau hidayah itu. Dan Allah akan berikan kepada mereka ketakwaan mereka. Jadi untuk mendapatkan hidayah kita harus berusaha. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu ini diambil, digapai dengan cara belajar. Wa innamal hilmu bittahallum. Tapi kalau dia mau berkhayal, dia mau ucapan-ucapan yang dia mau mengatakan ucapan-ucapan yang tidak berlandaskan ilmu, cukup dengan berkhayal saja. Besok udah dapat wangsit, berbohong dan lain sebagainya. Nah, jadi itu jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakum. Yahfazuka fi dinika wa fi badanika wa malika wa ahlika. Maka ketika engkau berusaha untuk memperjuangkan agama Allah sesuai dengan kadar kemampuan kita, kita menjaga batasan-batasan syariat, kita menjaga apa-apa yang diharamkan, mengerjakan apa-apa yang diperintahkan, Allah akan menjaga agamamu. Allah akan menjaga badanmu. Allah akan menjaga hartamu dan keluargamu. Dan yang paling utama, agama kita terjaga. Maka dimanapun kita berada, dimanapun tempat kita bekerja, tempat kita tinggal, ihfazillaha yahfazka. Jaga batasan-batasan, jaga agama Allah Subhanahu wa taala ini. Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahak wa fi lafzin akhar tajidhu amamak. Yaitu ketika engkau menjaga Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan syariatnya, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, maka engkau akan mendapati Allah berada di hadapanmu untuk memberikan kepadamu petunjuk kepada kebaikan-kebaikan dan menjauhkan engkau dari jalan-jalan keburukan. Jadi maksudnya engkau mendapati Allah di depan memberikan bimbingan kepadamu, memberikan petunjuk. Ya, dalam surah Al-Anfal ayat 64 dikatakan ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Wahai Nabi, cukuplah bagimu Allah dan orang-orang yang mengikutimu dari kalangan orang-orang mukminin. Karena Nabi ditentang oleh kaumnya, Nabi diusir, Nabi mau dibunuh. Bahkan Nabi pernah ketika bermajlis, beliau diludahi sama orang-orang kafir Quraisy Makkah pada waktu itu. Dipukul. Maka Allah katakan, wahai Nabi, hasbukallah, cukuplah bagimu Allah dan juga ya orang-orang yang mengikutimu dari kalangan
kaum mukminin. Makanya ketika kita mendapatkan ujian-ujian, celaan-celaan yang kita tidak melakukan perbuatan itu, tapi ada saja orang yang mencela, menghina dan membuat hati seorang itu sakit, dia dianjurkan mengucapkan hasbiyallah atau hasbunallah wa ni'mal wakil. Sering mengucapkan zikir itu untuk menguatkan hati kita bahwa Allah Subhanahu wa taala peduli kepada hamba-hambanya, ya. Kemudian ikhwatiddin azani Allah wa iyyakum, juga disebutkan ini keyakinan, ya, tauhid. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, sekalipun banyak orang yang berusaha membantumu, menolong engkau, engkau tidak akan mendapatkan itu kecuali apa-apa yang Allah tentukan padamu, apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Ya, mau dibantu bagaimanapun dia, kalau memang ditakdirkan dia misalnya tidak lulus di sektor ini, tidak akan bisa. Mau siapapun deckingnya, mau siapapun ya, mau berapapun sogokannya misalnya begitu kan, tidak akan terjadi. Begitu. Begitu juga sebaliknya, apabila banyak orang yang berusaha mencelakaimu, mengganggumu, itu tidak akan berakibat apa-apa kepadamu kecuali apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Ya. Untuk menguatkan hadis ini ada yang sama dengan hadis ini disebutkan juga dengan nada yang hampir mirip di dalam surah Ali Imran ayat 120. Ini untuk hiburan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang itu sudah buat makar, ya. Mereka kumpul, mereka sudah siapkan senjata, siapkan waktunya. Begini jamnya kita kumpul, kita sergap Muhammad di malam hari. Kita kepung rumahnya. Gitu ya, udah berkumpul mereka ini. Tetapi apakah Rasulullah terbunuh? Tidak. Jadi itulah, makar mereka sudah dibuat serapi mungkin. Dan itu dari mana, Pak? Bisikan iblis. Bunuh saja Muhammad. Wah. Maka Allah katakan di dalam surah Al-Imran ayat 120, wa il tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Kalau engkau bersabar dan bertakwa, makar mereka tidak akan mencelakaimu sedikit pun. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha berkuasa, ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح Barakallahu fiik, jazakallah khair. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Oh, jadi itu jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakum, bahwa bagaimanapun ucapan-ucapan dan komentar manusia, bagaimanapun makar mereka, itu tidak akan berpengaruh pada dirimu terkecuali apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Lihat bagaimana jahatnya mereka membuat makar untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mengusir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tetapi mereka tidak berhasil membunuh Rasulullah. Allah berikan pertolongan. Maka di hadis yang berikutnya dikatakan wa'lam anna an-nasra ma'as sabr wa annal faraja ma'al karbi. Ketahuilah bahwa pertolongan itu setelah kesabaran. Ya, kita harus yakin bahwa Allah akan berikan pertolongan ketika seorang hamba sabar mendapatkan ujian. Sabar di sini masuk dalam 3 kategori sabar itu. Sabar di atas ketaatan kepada Allah, sabar untuk tidak berbuat maksiat, dan sabar atas ketetapan-ketetapan takdir Allah yang menyakitkan bagi kita. Kita sabar. Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan kepada Nabi di perang Badar. Begitu juga wa annal faraja ma'al karbi. Allah berikan pertolongan setelah seseorang berada dalam ujian yang sangat berat bagi mereka. Sesuatu yang sangat genting. Di perang Badar itu, Pak. Berapa jumlah kaum muslimin? 300-an ya? 313. 300 belasan. Lalu orang-orang kufar 1000. Bahkan lebih dari itu. Sampai ketika malam harinya mau terjadi peperangan itu, Nabi berdoa mengangkat tangannya. Sampai jatuh sorban beliau. Saking istighosahnya, saking tingginya kekhusyukan beliau di dalam meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan pertolongan. Ya, wa anna ma'al usri yusra, dan sesungguhnya setelah kesulitan, ya, bersama kesulitan itu
ada kemudahan. Jadi terkadang belum selesai kesulitan itu Allah sudah berikan kemudahan. Bukan setelah selesai kesulitannya, tidak. Anna ma'a, bersama kesulitan ada kemudahan-kemudahan yang Allah berikan. Ya. Dan lihat di dalam surah An-Nisa ayat 104. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Jangan engkau merasa hina. Jangan engkau merasa rendah menghadapi orang-orang musyrikin. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Dalam satu peperangan, dalam satu jihad fisabilillah, apakah orang-orang musyrikin juga merasa sakit? Iya, merasa sakit mereka. Kalian juga merasa tersakiti. Terkena tebasan pedang, tusukan tombak dan lain sebagainya. Kita merasa sakit, mereka juga sakit. Tetapi apa? Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian mengharapkan satu harapan kepada Allah, tapi mereka tidak punya motivasi itu. Kenapa? Karena kaum muslimin, kalau dia wafat di medan jihad, diharapkan baginya untuk mendapatkan mati syahid. Kalau dia menang dari jihad itu, dia mendapatkan pahala yang banyak. Ya, maka dari itu kaum muslimin mendapatkan keutamaan yang lebih besar. Hadis yang keempat disebutkan an Anas radhiyallahu anhu qala innakum la ta'lamuna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum minasy-sya'r kunna na'udduha ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat rawahul Bukhari wa qala al-mubiqat al-muhlikat. Disebutkan dari Anas radhiyallahu an, dia mengatakan sesungguhnya kalian benar-benar melakukan satu amalan yang kalian anggap itu sangat ringan, sangat rendah, sangat remeh, seperti rambut. Ya. Dan kami menghitungnya di zaman Rasulullah, kami menganggapnya sebagai amalan yang dapat membinasakan. Gitu ya. Jadi, nah begitulah jamaah sekalian. Anas bin Malik radhiyallahu an. Ini adalah di antara sahabat-sahabat yang hidup di generasi akhir. Termasuk sahabat-sahabat yang terakhir wafat. Ya. Dikatakan bahwa Anas merupakan sahabat yang umurnya termasuk umurnya panjang. Setelah Nabi wafat, dia masih hidup sekitaran 90 tahun. Di umur Anas itu berarti panjang. Dia pernah menjadi pembantu Nabi kan selama 10 tahun. Dan Anas mengatakan keadaan telah berubah antara zaman Nabi dengan zaman sekarang. Di zaman Nabi kami menganggap perbuatan ini adalah aib. Besar dosanya dan membinasakan seseorang. Tapi sekarang orang sudah bermudah-mudahan. Itu di zaman Anas bin Malik. Karena kan di atas 100 Hijriah ke atas itu sudah generasi tabi'in. Ya, 100-an. Makanya Imam Syafi'i lahirkan 150 ya. Kalau Imam Abu Hanifah dia masuk generasi tabi'in. Karena dia masih sempat belajar bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi. Kalau Imam Asy-Syafi'i wallahu alam, Imam Ahmad itu udah generasi tabi'ut tabi'in. Ya. Apa di antaranya misalnya? Salat berjamaah. Nah, di sana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqad kana as-sahabatu radhiyallahu anhum la yatakhallafu ahadun anha illa munafiqun aw maridun ma'dzur. Tidaklah sahabat itu absen dari sholat berjamaah terkecuali karena dia mendapatkan sakit yang menjadikan dia uzur untuk datang sholat berjamaah. Atau tidaklah orang yang tidak hadir ke sholat berjamaah kecuali dia itu munafik. Langsung seperti itu.
Sholat berjamaah ini. Tetapi sekarang kata Anas orang sudah bermudah-mudahan. Lalu apalagi kata Anas kalau dia melihat keadaan kita sekarang. Bagaimana Pak? Orang yang sholat berjamaah, orang yang menjaga sholatnya berjamaah di masjid sudah dipanggil ustadz. Padahal itu standar seorang muslim. Udah dianggap orang soleh. Ya kan? Orang yang datang sholat berjamaah ke masjid itu dianggap orang yang soleh. Padahal itu standar selayaknya bagaimana dia sebagai muslim. Tapi hari ini orang bermudah-mudahan. Ya, ini kata Anas. Di zaman Nabi tidaklah sahabat itu kecuali mereka sangat menjaga sholat berjamaahnya di masjid. Kalau nggak datang, ada dua kemungkinan. Dia punya uzur, atau dia sakit, atau dia terkena penyakit kemunafikan. Luar biasa. Nah, kita jangankan sholat berjamaah. Ada lagi orang yang nggak mau sholat. Nggak mau sholat, bayangkan. Tidak mau mengerjakan sholat. Padahal sudah ada hadis yang mengatakan pembeda antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir adalah sholatnya. Apalagi diantaranya yang ini sangat-sangat aib di zaman para sahabat. Mereka menjaga karena mereka menganggap ini adalah kebinasaan. Al-ghish. Ya. Apa itu? Menipu atau suap menyuap. Termasuk juga man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu, maka dia tidaklah termasuk golongan kami. Banyak orang yang menipu dalam timbangan atau korupsi, wal'iyadzubillah, termasuk ini. Ya. Bahkan yang lebih ironinya, untuk biaya haji saja orang korupsi. Dan itu sudah terstruktur. Sampai kabarnya berapa orang Pak? Sekitar 8 ribuan gak jadi jamaah yang harusnya berangkat. Coba. Di zaman Rasulullah itu dianggap sebagai al-muhlikat, kebinasaan yang hakiki. Tapi sekarang orang-orang menganggap itu biasa dan dinormalisasi. Sampai-sampai ada yang pernah bilang sama saya, bagaimana Ustaz? Kita sudah ada di sistem katanya. Kalau kita berusaha untuk lurus-lurus saja, sulit katanya. Makanya benar kata Imam Ibnu Hajar, kalau kita berada di sistem yang seperti itu, sulit kita untuk mengelak. Makanya baiknya tidak usah ikut-ikutan. Banyak. Ya, untuk mendapatkan jabatan tertentu harus ada bayar. Dan ini sudah dinormalisasi. Untuk masuk angkatan, kalau tidak bayar sulit. Wal'iyadzubillah. Ya, jadi itu dianggap biasa. Padahal di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah al-muhlikat. Wa min dzalika al-kadzib. Begitu juga dusta, bohong. Banyak orang yang berbohong demi konten. Demi menghibur orang lain. Ya. Buat konten bohong-bohongan. Atau ucapan-ucapan yang bohong. Dikatakan la yazalur rajulu yakdzibu wa yataharral kadzib hatta yuktaba indallahi kadzaban. Tidaklah seseorang itu berdusta dan membiasakan untuk berdusta sehingga tertulislah dia sebagai seorang pendusta, wal'iyadzubillah. Ini banyak yang dianggap biasa oleh masyarakat kita, wal'iyadzubillah. Apalagi tidak memiliki rasa malu. Sampai-sampai privasi keluarganya pun ditampilkan. Bahkan konten-konten yang mengandung pornografi, porno aksi itu sudah dianggap biasa. Demi FYP katanya Pak ya.
Demi viral, semua dilakukan oleh orang. Makanya ada dulu pepatah Arab mengatakan begini. Bul zamzam patu'raf. Kencingi air zam-zam engkau akan terkenal. Ya kan? Artinya itu yang nggak bagus lah. Jadi semua dilakukan orang, yang baik maupun yang tidak baik, yang penting dia terkenal. Padahal di antara akhlak yang tidak baik itu apa? Seseorang berbuat liyasrifa wujuhan nasi ilaih, agar orang-orang menjadikan ia pusat perhatian. Ini udah, ya Allah, ini memang ini zaman apa namanya? Ujiannya begitu berat yang mungkin orang-orang dulu nggak terkena ujian yang seperti ini. Ya, makanya ada ulama yang menyebutkan bahwa di zaman ini lebih sulit kita konsentrasi belajar katanya. Kenapa? Karena di zaman nenek moyang kami itu kalau belajar fokus pakai lampu, sudah pakai lampu. Makanya dulu kenapa itu kitab-kitab kuning, Pak? Karena untuk menambah cahaya dalam membacanya. Jadi ujiannya nggak berat. Kita lagi baca buku, sudah ada handphone, lampunya terang, belum lagi yang lain-lain banyak godaannya. Baik, jadi ini jamaah sekalian yang perlu untuk jadi perhatian kita. Bahwa ada perkara-perkara yang dianggap remeh oleh orang-orang saat ini, padahal itu di zaman Nabi merupakan al-mubiqat, sesuatu yang membinasakan. Hadis yang kelima disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ta'ala yaghar wa ghairatullahi ta'ala an ya'tiyal mu'minu ma harramallahu alaihi muttafaqun alaihi. Ya. Di sini disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala cemburu ketika seorang hamba melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi perkara-perkara itu yang ini juga merupakan sesuatu yang dianggap biasa oleh orang-orang. Di antaranya adalah zina. Ini ada kaitannya dengan hadis yang sebelumnya. Orang berbangga-bangga dengan perbuatan zina hari ini. Dia bangga ya, yang sesuatu yang tidak kita bayangkan. Dan ketika seorang wanita misalnya kehilangan keperawanannya, dia bangga menceritakan itu. Ada yang seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal di dalam surah Al-Isra ayat 32 Allah katakan, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Dalam Al-Isra ayat 32. Janganlah kalian mendekati zina, karena itu adalah perbuatan fahisyah, perbuatan keji dan jalan yang buruk. Bahkan yang lebih ironisnya sekarang ya perbuatan nikah dengan sejenis LGBT wal iyadzubillah, liwat itu ya, ini dilakukan oleh orang-orang, padahal ini yang menyebabkan kaum apa? Yang dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum Sodom. Nah, ternyata Pak, Sodom itu setelah kita pelajari di dalam tafsir ya di juz 27 itu ya. Itu wilayahnya antara perbatasan Jordan, Laut Mati itu. Nah, disitulah kaum Sodom itu. Allah balikkan mereka yang tadinya bumi itu bagian rumah-rumahnya di atas dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Sodom itu adalah nama desa. Tapi yang terbesarnya Sodom. Ada 4 kampung yang dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara mereka melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan keji. Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf tentang kaum Lut ini, "Atatuna al-fahisyata ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin?" Apakah kalian melakukan perbuatan fahisyah padahal sebelumnya belum ada umat yang melakukan itu kecuali kalian? Kaum Nabi Lut. Jadi sebelumnya belum ada dosa maksiat, itu belum ada. Tapi adanya pada zaman Nabi Lut,
mereka melakukan sodomi. Laki-laki dengan laki-laki, waliyadzubillah. Maka Allah balikkan. Itu jadi tempatnya itu di mana? Di daerah Jordan. Yordania. Ini masuk dalam bumi Syam dulunya itu kan. Allah balikkan mereka. Dan termasuklah pendapat yang paling kuat, Laut Mati yang sekarang itu, itulah dahulu, sekitar itulah tempat tinggal kaum Sodom. Ya. Nah, jadi fahisyah ini termasuklah perbuatan zina. Kemudian hadis ini juga faidahnya apa? Kita menetapkan di antara keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat malu. Ya. Tapi bukan sifat malu seperti malunya makhluk, ya. Tetapi itu adalah sifat yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak bisa memberikan kaifiatnya, bagaimananya. Intinya kita tidak boleh melakukan perbuatan dosa, karena itu membuat Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita. Dan juga jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara pelajaran daripada hadis ini bahwa seorang hamba ketika dia menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berusaha untuk istiqamah, maka Allah akan berikan pertolongan. Ya. Dan dari mana kita memulai agar kita bisa menjaga keistiqomahan diri kita? Mulai dari jaga sholat 5 waktu dengan berjamaah. Ya, mulai dari itu. Kita mau memperbaiki diri kita, maka perbaiki sholat kita. Sholat berjamaah. Dan ini adalah perjuangan kita. Setelah sholat berjamaah kita perbaiki dan terus dijaga. Pertama, jaga waktunya. Yang kedua, fahami makna ayat-ayat yang dibaca atau yang kita baca. Antum pahami kembali, tidak ada salahnya baca terjemahan Al-Fatihah itu. Ya, itu makna daripada ihfazillah juga. Baru setelah kita memperbaiki sholat kita, perbaiki apa? Doa. Dalam berdoa, perbaiki doa kita. Hadirkan hati kita dalam berdoa. Semuanya minta sama Allah Subhanahu wa taala. Adukan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah telah kita sampaikan ketika seorang muslim berdoa, dia tidak akan pernah merugi. Sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim. Sudah kita sampaikan kemarin, ada 3 hal yang akan dia dapatkan. Satu di antara 3 hal. Pertama, Allah kabulkan doa itu segera di dunia ini. Yang kedua, Allah tangguhkan, Allah akhirkan, tapi Allah berikan nanti di akhirat. Dan yang ketiga, Allah selamatkan kita dari musibah yang setimpal dengan doa kita. Ya. Jadi, sholat, kemudian perbaiki doa, kemudian yang ketiga apa? Di antara cara bagaimana kita memperbaiki hidup, menjaga keistiqomahan kita, terus mempelajari Al-Quran. Terus mempelajari Al-Quran. Sampai kapan Ustadz? Kami kan sudah khatam. Sampai kita wafat. Karena apa? Proyek tahsin dan tahfiz Al-Quran itu proyek seumur hidup. Nggak ada ceritanya antum udah selesai halaqah. Nggak ada. Maka dari itu, terus yang sudah bagus bacaannya diperbaiki. Terus sudah semakin baik, tambah hafalannya. Setorkan hafalan. Itu untuk memperbaiki keistiqomahan kita, memperbaiki hidup kita. Masa enggak pingin sebelum wafat kita hafal juz 30 semuanya? Gitu kan? Masa enggak kepingin sebelum kita wafat kita hafal juz 29, kita hafal juz 30?
Siapa yang tidak pingin? Maka ingat, memperbaiki hidup dengan cara memperbaiki tahsin dan juga tahfizul Quran. Karena ini proyek seumur hidup jamaah sekalian. Ayatan fa ayatan, suratan fa suratan, juz'an fa juz'an. Hafal dari satu ayat ke ayat berikutnya. Satu ayat yang pendek-pendek. Dari satu surah ke surah berikutnya. Dari satu juz ke juz berikutnya. Maka apapun latar belakang kita, Al-Quran untuk memperbaiki bacaannya, mempelajari tajwidnya, menghafalkan ayat-ayatnya, ini proyek seumur hidup. Jangan alasan saya sudah tua Ustaz, saya punya kesibukan, saya begini. Tidak. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk diingat, untuk dihafal. Maka manakah orang-orang yang mau mengambil pelajaran? Jadi perbaiki hidup kita dengan cara terus continue untuk mempelajari Al-Quranul Karim. Itu diantara nasihat yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar. Ya, dengan cara kita memperbaiki salat, memperbaiki diri kita dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan memperbaiki tilawah dan juga tahfizul Quran kita. Hadis yang berikutnya jamaah sekalian, yang terakhir pada hari ini kita bacakan dulu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul inna salasatan min bani Israila abrasa wa aqra'a wa a'ma aradallah an yabtaliyahum faba'atha ilaihim malakan fa'atal abrasa faqala ayyu syai'in ahabbu ilaik qala launun hasan wa jildun hasan wa yadhhabu anni alladhi qad kadhirani an-nas famasahahu fadhahaba anhu qadaruh wa u'tiya launan hasanan qala fa ayyul mali ahabbu ilaik qala al-ibil aw qala al-baqaru syakka ar-rawi fa u'tiya naqatan usyara faqala barakallahu laka fiha fa atal aqra'a faqala ayyu syai'in ahabbu ilaik qala sya'run hasan wa yadhhabu anni hadha alladhi qadirani an-nas famasahahu fadhahaba anhu wa u'tiya sya'ran hasanan qala fa ayyul mali ahabbu ilaik qala al-baqar fa u'tiya baqaratan hamilan wa qala barakallahu laka fiha fa atal a'ma fa qala ayyu syai'in ahabbu ilaik qala an yaruddallahu ilayya basari fa ubsira an-nas famasahahu faraddallahu ilaihi basarah qala fa ayyul mali ahabbu ilaik qala al-ghanam fa u'tiya syatan walidan fantaja fa antaja hadan wa wallada fa antaja hadani wa wallada hadha fa kana li hadha wadin min al-ibil wa li hadha wadin min al-baqar wa li hadha wadin min al-ghanam thumma innahu atal abrasa fi suratihi wa hay'atihi faqala rajulun miskin qad inqata'at biyal hibal fi safari fala balaghali al-yawm illa billahi thumma bik as'aluka billadhi a'taka al-lawn al-hasan wal jild al-hasan wal mal ba'iran atabalaghu bihi fi safari faqala al-huququ kathirah faqala ka'anni a'rifuka alam takun abras yaqduruka an-nas faqiran fa'ataka Allah faqala innama waristu hadzal mal kabiran an kabir faqala in kunta kadiban fi da'waka fasayyaraka Allahu ila ma kunt wa atal aqra fi suratihi wa hay'atihi faqala lahu misla ma qala li hadha wa radda alayhi misla ma radda hadha faqala in kunta kadiban fasayyaraka Allahu ila ma kunt wa atal a'ma fi suratihi wa hay'atihi faqala rajulun miskin wa ibnu sabil inqata'at biyal hibal fi safari fala balagha liyal yawm illa billahi thumma bik as'aluka billadhi radda alayka basarak
syatan ataballagu biha fi safari. Faqala qad kuntu a'ma faraddallahu qad kuntu a'ma faraddallahu ilayya basari. Fakhudh ma syi'ta wa da' ma syi'ta. Fa wallahi la ajhaduka al-yawm bi syai'in akhadtahu lillahi azza wa jal. Faqala amsik malak fa innama ubtulitum faqad rudiya anka wa sukhita ala sahibaika, muttafaqun alaih. Panjang hadisnya ya. Masya Allah. Nah, ini cerita Israiliyat itu ya, dari Bani Israel. Bani Israel itu kan sebelum Nabi diutus. Ya. Silakan Pak Doni, sanggup ya baca artinya? Masya Allah. Gantian. Baca yang kuat ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 orang Bani Israel. Satu terkena kusta, satu lagi botak, dan terakhir buta. Allah ingin menguji mereka. Lalu dia mengutus kepada mereka seorang malaikat. Malaikat mendatangi yang terkena kusta, lalu berkata, apa yang kau inginkan? Dia berkata, warna kulit yang bagus dan penyakitku yang membuat orang jijik kepadaku menjadi hilang. Lalu malaikat menyentuhnya. Seketika hilanglah penyakitnya dan warna kulitnya berubah menjadi elok. Kemudian malaikat berkata, harta apa yang kau sukai? Dia berkata, unta atau sapi. Dia lalu diberi unta yang sedang hamil. Malaikat berkata, semoga Allah memberkahi hartamu. Kemudian malaikat mendatangi yang botak, lalu berkata, apa yang kau inginkan? Dia berkata, rambut yang bagus dan penyakit di kepalaku menjadi hilang. Lalu malaikat menyentuhnya. Seketika hilanglah penyakitnya dan rambutnya berubah menjadi bagus. Kemudian malaikat berkata, harta apa yang kau sukai? Dia berkata, sapi. Dia lalu diberi sapi yang sedang hamil. Malaikat berkata, semoga Allah memberkahi hartamu. Kemudian malaikat mendatangi yang buta, lalu berkata, apa yang kau inginkan? Dia berkata, Allah mengembalikan penglihatanku sehingga aku dapat melihat manusia. Lalu malaikat menyentuhnya. Seketika Allah mengembalikan penglihatannya. Kemudian malaikat berkata, harta apa yang kau sukai? Dia berkata, kambing. Dia lalu diberi kambing yang sedang hamil. Malaikat berkata, semoga Allah memberkahi hartamu. Kemudian hewan ternak mereka bertiga berkembang biak. Yang ini memiliki unta 1 lembar, yang ini memiliki sapi 1 lembar, dan yang ini memiliki kambing 1 lembar. Kemudian malaikat mendatangi yang pertama dengan bentuk seorang yang terkena kusta, lalu berkata, aku orang miskin, aku dalam perjalanan dan perbekalanku habis. Aku tidak mungkin sampai ke tempat tujuan kecuali dengan karunia Allah. Kemudian bantuanmu, aku meminta kepadamu nama zat yang memberimu warna kulit yang elok dan unta yang banyak. Sudilah engkau memberiku sedikit harta untuk meneruskan perjalananku. Dia berkata, tagihan yang harus kubayar sangat banyak. Kemudian malaikat berkata, sepertinya aku kenal engkau. Bukankah engkau dulu miskin, terkena kusta sehingga orang-orang jijik melihatmu? Lalu Allah memberimu karunia. Dia berkata, sungguh harta ini kuwarisi dari pendahuluku para pembesar. Malaikat berkata, jika engkau berdosa, Allah akan mengembalikanmu kepada keadaanmu semula. Kemudian malaikat mendatangi orang yang kedua dengan bentuk seorang yang berkepala gundul. Lalu ia mengatakan hal yang serupa. Ternyata ia menjawab dengan jawaban yang sama. Maka malaikat berkata, jika engkau berdusta, Allah akan mengembalikanmu kepada keadaanmu semula. Kemudian malaikat mendatangi orang yang ketiga dengan bentuk seorang yang buta. Lalu berkata, aku orang miskin, aku dalam perjalanan dan perbekalanku habis. Aku tidak mungkin sampai ke tempat tujuan kecuali dengan karunia Allah. Kemudian bantuanmu, aku meminta kepadamu atas nama zat yang mengembalikan penglihatanmu dan mengaruniaimu kambing yang banyak. Sudilah engkau memberiku sedikit harta untuk meneruskan perjalananku. Dia berkata, dahulu aku buta, lalu Allah mengembalikan penglihatanku. Maka ambillah sesukamu dan sisakan sesukamu. Demi Allah, aku tidak keberatan engkau mengambilnya karena Allah. Malaikat berkata,
Jaga hartamu, Allah hanya menguji kalian, dan sungguh Allah telah ridho kepadamu dan murka kepada kedua temanmu. Muttafaqun alaih. Baik. Jazakumullah khairan. Jadi ini jamaah sekalian menjelaskan tentang urgensi daripada muraqabatullah. Walau bagaimanapun ya terkadang seseorang diuji, begitu ya. Sebagaimana malaikat yang menyerupai wajah orang-orang yang disebutkan dalam hadis ini. Walaupun demikian Allah mengawasi kita. Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Jadi inilah korelasi hadis ini dengan bab al-muraqabah. Kemudian yang kedua pelajarannya adalah bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita. Ini merupakan sebab baqa atau kekalnya nikmat itu dan bertambah. Jadi coba antum sedikit merenung, sesekali merenunglah. Allah telah berikan banyak hal kepada kita. Allah mudahkan kita untuk tinggal di tempat yang berkah ini, alhamdulillah. Mendapatkan pekerjaan yang juga masya Allah, tabarakallah, ya, bisa datang ke majelis ilmu, bisa memiliki teman-teman yang mau melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar, saling menasihati. Ini nikmat yang patut untuk kita syukuri. Ya, dalam surah Ibrahim ayat 7 Allah katakan, ini ayat yang sangat ma'ruf, masyhur ya. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan Rabbmu telah memberikan kabar kepadamu bahwa jika kalian bersyukur, Allah akan berikan tambahan kepada kalian. Maka renung-renungilah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Begitu banyaknya. Doa-doa yang banyak kita ucapkan sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, dengan bersyukur, maka nikmat itu akan bertahan lama, bahkan bertambah-tambah. Pelajaran yang berikutnya adalah isbatul malaikah. Kita menetapkan dan beriman akan adanya malaikat. Dan malaikat adalah alamun ghaibi, alam gaib. Adapun kita ini alam syahadah, alam nyata. Naam. Namun begitu, malaikat ini bisa berubah bentuk menjadi rupa manusia. Ya, jadi malaikat itu bisa menyerupai wajah manusia. Sebagaimana malaikat Jibril, beberapa momentum, beberapa kali beliau mendatangi Nabi dengan wajah salah seorang sahabat. Namanya Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Ini sahabat yang, Dihyah ini sahabat yang tampan dan rupawan. Makanya Nabi kasih tugas kepadanya, tugas kenegaraan, untuk mengirim surat-surat dakwah kepada raja-raja. Di antaranya Raja Heraklius. Jadi Dihyah bin Khalifah ini yang sering diutus oleh Nabi SAW. Dan Jibril ketika menyampaikan wahyu kepada Nabi, seringnya dia berubah wujud menjadi sahabat itu. Jadi bisa malaikat berubah wujud menjadi manusia. Pelajarannya juga annahu yajuzul ikhtibar lil insani fi an ya'tiya syakhsu ala hay'atin muayyanah liyakhtabirah. Ini juga pelajarannya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, boleh menguji orang lain dengan cara kita menampakkan penampakan yang ya mungkin juhud dan bagaimana compang-camping misalnya, menguji dia ini tulus atau tidak. Ya. Jadi seperti itu. Wa minha annal malak masahal aqra wal abras wal a'ma mashatan wahidah. Disebutkan juga di antara faidahnya, malaikat itu menghapus orang yang apa namanya itu, yang buta, tuli, yang buta, kemudian juga yang terkena penyakit rambutnya tidak bisa tumbuh lagi. Lalu dengan izin Allah akhirnya mereka kembali seperti semula. Hilanglah penyakit-penyakit mereka itu. Nah, pelajaran yang berikutnya, annallaha qad yubariku lil insani bil mal hatta yantija
minhu syai'ul katsir. Allah memberkahi, terkadang Allah memberkahi harta yang ada pada hambanya. Ada seorang yang kaya dan hartanya berkah, bermanfaat bagi orang lain. Dia membantu orang lain, dia membantu talibul ilmi, dia membantu orang dalam melaksanakan ibadah, membantu di dalam dakwah, sehingga hartanya berkah. Dan ada yang hartanya itu menjadi bumerang bagi dia. Ya, innal insana la yatgha. Kalla innal insana la yatgha. Kapan? Ar-ra'ahus taghna. Sekali-kali tidak, ketahuilah bahwa manusia itu senantiasa sombong. Kapan? Ar-ra'ahus taghna, ketika dia melihat dia diberikan kekayaan. Maka ada juga yang begitu mendapatkan harta sombong, menolak kebenaran. Sebagaimana Qarun, dia menganggap hartanya itu dia dapatkan karena usahanya sendiri. Tetapi ada orang yang ketika mendapatkan harta, rezeki, Allah berkahi rezekinya itu dengan dia membantu sesamanya. Ya. Naam, itu jemaah sekalian. Tafawutu bani Adam fi syukri ni'matillahi wa naf'i ibadillah. Berbedanya tingkatan anak Adam dalam bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, dan juga berbeda juga mereka dalam membantu sesama ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang terakhir dari hadis ini, isbatur ridha was-sukhti lillahi subhanahu wa taala. Kita menetapkan bahwa Allah memiliki sifat ridha. Ya, Allah meridhai hambanya dan Allah juga memurkai hambanya ketika mereka tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa dalil bahwa Allah memiliki sifat ridha? At-Taubah ayat 100. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Apa dalil bahwa Allah memiliki sifat murka? Ya. Al-Maidah ayat 80. Al-sakhitallahu alaihim wa fil adabihum khalidun. Begitu juga selain Al-Maidah ayat 80, An-Nisa ayat 93. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anah. Allah murka kepada mereka dan Allah melaknatnya. Itu orang yang membunuh dengan sengaja. Nah, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.